Oke, di video kali ini kita coba untuk membahas terkait kuis 1 Matematika Aktuaria tahun 2024 ya, yang dilaksanakan pada hari ini yaitu tanggal 9 Maret 2024. Ya, jadi kita mulai saja. Ini untuk soal isian singkat yang pertama. Ya, jadi soalnya seperti ini, diketahui bahwasanya fx itu sama dengan 1 dibagi 1 plus x. Ya, untuk x yang lebih dari sama dengan 0. Nah, maka carilah yang pertama, A, itu adalah Sx atau fungsi survival, kemudian B, yaitu f kecil x atau fungsi densitasnya, kemudian ditanya yang ketiga itu pada C, itu adalah P20 ya. Artinya peluang seseorang berusia 20 tahun itu akan tetap bertahan hidup sampai tahun depan. Oke, jadi gimana cara menjawabnya ya? Cukup mudah sebenarnya untuk question singkatnya ini. Untuk jawaban ya, kita mulai dari yang A. Ya, ingat saja fungsi survival itu adalah 1 dikurang fungsi distribusinya atau fx-nya. Ya, berarti tinggal 1 kita kurangin dengan 1 min 1 per x plus 1 ya sama saja ya dengan 1 plus x. Ya, ini sama saja dengan 1 per, ya kita buat 1 plus x saja lah ya. Untuk x yang lebih dari sama dengan 0 ya. Jangan lupa ini batasnya tetap ditulis karena ini kita membuat sebuah fungsi. Kemudian untuk yang B itu adalah fungsi densitas. Fungsi densitas itu ingat saja dia adalah turunan dari fungsi distribusi yaitu d per dx dari fx ya atau ddx ya. ddx dari 1 dikurang 1 min x plus 1 ya. Ini tentunya adalah min dari min 1 per x plus 1 ya. Sama saja lah ya, x plus 1 dengan 1 plus x ya. Kuadrat ya, atau sama aja dengan 1 per 1 plus x kuadrat ya. Ini untuk x lebih besar sama dengan 0. Jangan lupa batasannya tetap kita tuliskan. Ya, kemudian untuk yang C itu adalah P20. Jadi diingat saja gitu ya, kalau misalnya TVX itu sama dengan SX plus T per SX ya. Nah, karena intanya adalah P20, artinya kan T-nya itu nilainya adalah 1. Berarti ini sama saja dengan S dari 21 dibagi dengan S20. Sudah tinggal kita substitusikan saja nilainya gitu ke fungsinya ya. Ini tadi fungsi Sx-nya berarti 1 per 1 tambah 21 dibagi 1 per 1 tambah 20 ya. Atau ya 1 per 22 dibagi 1 per 21 berarti sama dengan 21 per 20 ya. Seperti itu saja. Oke, itu untuk yang nomor 1 cukup mudah. Nah, kemudian ini nomor 2 diminta kita menuliskan formula laju kematian dari 4 jenis hukum mortalitas. Jadi kita di sini hanya disuruh menuliskan ya. Memang poinnya juga cukup kecil, 5. Jadi kita langsung tuliskan saja gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah hukum de Moivre ya, di mana mu x-nya itu adalah apa? 1 per omega min x, atau bisa kita tulis omega min x pangkat min 1 ya. Catatannya di sini apa? X-nya itu dari 0 sampai dengan omega ya. Jangan lupa batasnya itu tetap dituliskan karena ini adalah sebuah fungsi gitu ya. Kemudian hukum yang kedua itu adalah Gompertz ya. Nah, untuk Gompertz ya cukup mudah. Mu x-nya adalah B dikali C pangkat X ya. Di mana di sini B-nya itu nilainya lebih dari 0, kemudian C-nya itu lebih dari, C-nya dulu ya. C-nya lebih dari 1, dan X-nya itu lebih besar sama dengan. Yang ketiga itu adalah hukum Makeham. Makeham ini sebenarnya adalah pengembangan ya, modifikasi dari Gompers. Ya, jadi mu x-nya itu adalah A ditambah B dikali C pangkat X. Nah, ini B-nya nilainya lebih dari 0,
kemudian A-nya itu lebih besar sama dengan minus B, C-nya lebih dari 1, dan X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan yang terakhir itu adalah distribusi Weibull ya. Nah, untuk distribusi Weibull ini, mu X-nya itu adalah K dikali X pangkat N, ya, untuk K lebih dari 0, kemudian N juga lebih dari 0, dan X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ya, coba kita cek apakah benar. Oke, Oke, benar ya. Oke, itu saja untuk nomor 2 isian singkat ya, karena cukup mudah. Memang kita cuma disuruh menuliskan saja, ya. Ya, dan ini untuk fungsinya juga sebenarnya mudah diingat ya. Oke, kita lanjut ke esai nomor 1. Nah, jadi pada soal esai nomor 1 ini kita diminta untuk membuktikan pernyataan berikut ya. Bahwasanya turunan dari TVX itu adalah TVX itu sendiri kita kalikan dengan mu X dikurangi dengan mu X plus T. Oke ya. Ini juga cukup mudah sebenarnya. Jadi kuncinya adalah sebenarnya ya, ingat lagi definisi dari si TPX itu sendiri gitu ya. TPX itu kan apa? S, X plus T per S, X. Nah, jadi dari sini kita sebenarnya bisa melakukan permisalan ya. Ya, kita menurunkan bentuk U per Pi gitu. Nah, maka kita punya U-nya adalah S, X plus T. Nah, otomatis U aksennya itu adalah S aksen X plus T. Yaitu sama aja dengan min F X plus T ya. Kemudian V-nya itu adalah SX. Otomatis V aksennya adalah S aksen X itu adalah min dari F X. Nah, jadi ini tinggal kita uh, turunkan saja, masukkan rumusnya ya. Turunan dari U per V itu kan ya diingat, mungkin saya tulis di sini ya. Uh, D per dx dari U per V, sorry ini U, yang ini V. Nah, ini sama aja dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat ya. Ingat saja rumus itu. Maka ini U-nya itu adalah S. Oke, U aksennya dulu ya. U aksennya berarti min F X plus T kita kalikan dengan V yaitu SX dikurangin dengan U yaitu Sx plus T kita kalikan dengan min Fx ya. Turunan dari V aksen. Nah, ini kita bagi dengan V-nya tadi Sx dikuadratkan. Nah, bentuk ini bisa kita pecah ya menjadi min f x plus t dikali sx dibagi sx dikuadratkan ya. Ini minus ketemu minus jadi positif ya. Ditambahin sx plus t dikalikan dengan fx kita bagi dengan sx kuadrat ya. Sx kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, dari sinilah bisa kita manipulasi lagi nih. Nah, perhatikan yang ini ada Sx, di sini ada Sx gitu ya. Berarti bentuknya itu sama saja dengan min Fx plus T per Sx. Nah, ini ditambahin bentuk yang ini bisa kita pecah juga menjadi Sx plus T dibagi dengan Sx. Kita kalikan dengan Fx per Sx. Nah, kemudian, nah bentuk yang ini juga bisa kita manipulasi lagi nih bentuknya. Menjadi apa? Menjadi min f x plus t dibagikan dengan sx plus t kita kali dengan sx plus t dibagi dengan sx ya. Ini kita memanipulasi bentuk ya, tapi tidak merubah nilai. Ditambahin kita tulis ulang yang ini Sx plus T dibagi Sx dikali Fx per Sx. Sorry, ini Sx. Nah, ingat lagi ya,
bahwasanya mu X itu adalah Fx dibagi dengan Sx. Nah, jadi bentukan rumus yang ini itu sama aja dengan min mu X plus T dikalikan dengan TVX ditambah TVX dikali dengan mu X. Ya, berarti sama aja dengan TVX. Kita kalikan dengan mu X dikurang mu X plus T. Ya, jadi terbukti bahwasanya ddx dari TVX itu sama dengan ya, terbukti. Ya, seperti itu saja. Cukup mudah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini poinnya 20 poin ya, cukup gede. Nah, jadi katanya diketahui bahwasanya Fx sama dengan 1 dikurang X per 105 pangkat 1/5 untuk X-nya dari 0 sampai dengan 105. Nah, maka hitunglah yang pertama. A itu adalah peluang seseorang berusia 30 tahun akan tetap hidup sampai dengan usia 70 tahun. Oke, berarti ini adalah X plus T-nya. Berarti ini sebenarnya bentukannya ini adalah apa? Peluang, kemudian tetap hidup berarti itu adalah TVX ya. Atau ya sama aja dengan 40P30. Karena di sini X-nya 30 ya. Kemudian selanjutnya adalah peluang seseorang yang berusia 20 tahun, ini X, akan tetap hidup sampai dengan 90, ya ini kita anggap sebagai X plus T. Kemudian dia akan meninggal pada usia 100 tahun. Ya, ini adalah X plus T plus U-nya. Ya, jadi peluang ini sebenarnya sama saja dia dengan apa? Kayak kematiannya itu tertunda gitu. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk ingat lagi bentuk yang gini. T U X gitu. Nah, jadi kita tulis seperti itu, berarti T-nya di sini itu adalah 70 ya. Berarti ini 70 10 Q 20. Jadi inilah yang ditanyakan di soalnya. Kemudian yang C itu laju kematian seseorang pada usia 50 tahun, berarti ini adalah mu 50-nya sama dengan berapa gitu ya. Oke. Kemudian ini nilai harapannya itu berarti ekspektasi 50 ya. Nilai harapan hidup seseorang pada usia 50 tahun. Ini sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Oke, nah tapi sebelum kita jawab ya, eh, sebenarnya ini soalnya sedikit keliru ya. Tadi setelah saya amati, ini harusnya bukan F tapi adalah SX. Kenapa demikian ya? Ingat lagi ya, sifat dari si fx itu adalah salah satunya limit x menuju tak hingga dari fx itu sama dengan 0. Sorry, sebentar. Limit x menuju itu sama dengan 1 ya, sorry. Sama dengan 1 ya. Ini ya. Kita coba cek. Sifat dari f ya. Sifat dari f itu adalah limit menuju tak hingganya adalah 1. Artinya nanti semua orang itu hidup gitu ya. Nah, tetapi ya kalau kita perhatikan di sini untuk fungsi f-nya ini ya, limit x menuju batasnya kan 105 ya. 105 dari 1 min x per 105 pangkat 1/5 ini sama dengan 0. Ya, karena ketika ini kan 105 1 dikurang 105 per 105 itu kan nilainya 1 ya. 1 dikurang 1 itu 0 ya, sama dengan 0 gitu. Jadi ini salah gitu ya, tidak sesuai dengan sifat yang ini gitu. Makanya sebenarnya ini itu adalah SX gitu ya. Harusnya di SX. Oke ya. Nah, jadi untuk yang A ini jawabannya. Nah, untuk yang A berarti tadi adalah 40P30 sama saja dengan S70 dibagi dengan S30. Berarti sama saja dengan 1 dikurang 70 per 105 pangkat 1/5 kita bagi dengan
1 dikurang 30 per 105 pangkat 1/5. Ini tinggal kita hitung saja menggunakan kalkulator. Berarti untuk yang di atas itu ya 1 dikurang itu berarti 35 per 105 ya. Oke, sorry. 35 dibagi 105 kita pangkatkan dengan 1/5 ya. Ini adalah 0,8027. Kemudian ini 75 ya. 75 per 105 pangkat 1/5 itu adalah 0,9349. Nah, ini kalau kita hitung 0,8027 dibagi 0,9349. Itu hasilnya adalah 0,8586 ya. Itu untuk yang bagian A. Kemudian untuk yang B itu tadi adalah 70, 10, Q20. Ya, ingat aja rumusannya ya. Kalau kita punya bentuk TUQX itu sama aja dengan TVX dikurangin dengan T plus U PX ya. Nah, berarti ini sama saja dengan 70P20 dikurangin dengan 80P20 ya. Atau sama saja dengan S90 dikurangin S100 kita bagi dengan S20. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi. Berarti ini 1 dikurang 90 per 105 pangkat 1/5 dikurangin 1 min 100 per 105 pangkat 1/5 dibagi 1 dikurang 20 per 105 pangkat 1/5. Ini tinggal kita hitung saja nilainya. Berarti yang pertama itu adalah 15 per 105 kita pangkatkan dengan 1/5 yaitu nilainya 0,6776. Kemudian dikurangin 0,5439 dibagi 0,9586 ya. Ini kalau kita hitung berarti 0,6776 dikurangi 0,5439 kita bagi dengan 0,9586 yaitu 0,1394. Seperti itu saja. Kemudian untuk yang C yang ditanya itu adalah mu 50 ya. Mu 50. Oke. Jadi ingat saja bahwasanya mu X itu adalah negatif turunan dari ln Sx. Ya, ingat saja ini ya sama saja dengan min d per dx atau ddx ya, ln dari Sx-nya tadi 1 min x per 105 pangkat 1/5 ya. Ingat saja konsep turunan dari ln ya. Itu adalah min 1 per, berarti ini yang di dalam ini kita masukkan 1 dikurang x per 105 pangkat 1/5 kita kali dengan turunan yang di dalamnya ini gitu ya. Berarti turunan dari yang di dalam ini itu adalah 1/5 kita kali dengan 1 dikurang x per 105. 1/5 dikurangin 1 itu min
4/5. Kemudian kita kali dengan turunan yang di dalam ini, yaitu min 1/105 ya. Atau ya kalau kita hitung itu sama saja dengan 105, 525 ya. 1/525 kita kali dengan 1 dikurang X per 105 pangkat min 1. Jadi kalau kita mau mencari nilai dari mu 50, tinggal 1/525 kita kali 1 min 50/105 pangkat min 1. Ya, ini berarti 1/525 kita kalikan dengan itu berarti 55/105 kita pangkatkan dengan min 1 ya. Kalau saya tidak salah menghitung berarti ini harusnya nilainya 0,0036 ya. Jadi laju kematiannya seperti itu. Kemudian untuk yang D, pertanyaannya adalah nilai harapan hidup seseorang pada usia 50 tahun. Oke, L50 ya. Oke. Nah, ini yang D. Untuk E50 kan sama saja. Tinggal integral dari 0 sampai dengan 105 dari S 50 dx. Nah, ini sama dengan 0 sampai 105. Ya, atau ya secara mudahnya tinggal berarti ini nanti bakalan jadi 105 kita kali dengan S 50. Ya, sama saja dengan 105 kita kali dengan 1 min 50/105 pangkat 1/5. Ya, ini sama dengan 105 pangkat 1/5 kita kali 105. Ini adalah 92,26. Jadi nilai harapannya adalah 92,26. Jadi sebenarnya ini soalnya gimana ya? Nilai harapan hidup seseorang pada usia X itu kan sebenarnya adalah ekspektasi X gitu ya. Ekspektasi X itu kan sebenarnya sama saja integral dari 0 sampai dengan tak hingga S X dx gitu ya dari sini asalnya tadi. Kemudian kita lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 3. Jadi diketahui tabel mortalitas seperti ini. Tabel mortalitas. Nah, dengan asumsi UDD dan juga constant force of mortality, maka hitunglah ini. Jadi mula-mula kita akan coba cari tahu dulu nih ya. Dengan menggunakan ya asumsi dari UDD. Nah, bentuk TVX itu sama dengan apa ya? TVX itu adalah LX plus T dikurangin, sorry, kita coba lihat saja ya daripada salah. Nah, TVX-nya adalah 1 dikurang T dikali QX ya. Sorry, ini LX-nya ya tadi. 1 dikurang T dikali QX. Ini adalah TVX-nya, kemudian pastinya kalau TQX tinggal T dikali dengan QX. Nah, kemudian dari sini gitu ya, karena kita cuma punya informasi LX, ingat lagi bahwasannya QX itu sama dengan DX per LX, yaitu apa? LX dikurang LX plus 1 dibagi dengan LX. Ya.
Kemudian kalau kita gunakan asumsi konstan Porsche itu kan dia eksponen ya. Asumsi eksponensial, maka Tpx-nya adalah tinggal Px pangkat T. Px pangkat T yang ini. Hmm, oh ini ya. Tfx Px pangkat T. Kemudian untuk Tqx-nya 1 dikurang ini ya. Kalau untuk Tqx sama dengan 1 dikurang Px pangkat T. Atau sama aja dengan 1 dikurangin dengan 1 min Qx pangkat T. Gitu ya. Oke. Hmm. Itu kemudian oke karena tadi pertama nih ditanya adalah 0,2 Q57. Oke, yang A ya saya tulis di sini saja ya. Yang A gitu ya untuk UDD berarti kan 0,2 Q52,4 itu sama aja dengan oke Q ya. 1 dikurang 0,2 Q52,4. Oh, sorry. P ya. Bukan Q lagi. Ini P gitu ya. Sama aja dengan 1 dikurang. Ya, ini L 52,4. Berarti 6 ya. 4 tambah 0,2 ya. Dibagi dengan L 52,4. Ya, X-nya yang di sini tadi ini dia harus bilangan bulat ya. Jadi ini kita harus modifikasi dulu nih. Nilainya itu seperti apa. Oke, sebentar. Kita coba lihat ya. Oke. Nah, kemudian ya ini kita harus cari juga nih berarti nilai dari karena X-nya itu tidak bulat berarti kita cari nih rumus dari LX plus T-nya itu apa? Itu adalah ya kita bisa temukan di sini ya untuk oke kita balik ke tabel yang tadi saja biar mudah melihatnya. Nah, untuk UDD dia LX dikurang T dikali DX. Ntar ini LX dikurang T dikali DX ya. Sama saja dengan LX dikurang T dikali LX min LX plus 1. Ya, ini sama saja dengan LX 1 min T ditambah T dikali LX plus 1 ya. Bentuk sederhananya. Kemudian untuk ini LX plus T-nya itu adalah mana di sini LX plus T-nya ini ya LX dikali PX pangkat T. LX dikali PX pangkat T. Oke, jadi kita coba dulu di sini ya. Oke, sepertinya akan lebih mudah kalau kita coba cari dulu nih. Misalnya kayak tadi ini kita butuh L52,6 ya. Oke. Ya, kenapa saya hapus ya? Ya, tidak apa-apa. Ini yang A 0,2 Q52,4 ya, ini sama saja dengan 1 dikurang 0,2 P52,4 sama dengan 1 dikurang L52,6 per L52,4 ya. Kemudian, nah L52-nya ini ya kita bisa cari dulu. Ya, saya pakai warna berbeda saja biar gampang melihatnya.
L52,6 ini sama saja kalau kita pakai UDD ya. Oke, ini asumsinya pertama UDD dulu nih ya. LX ya, berarti ini adalah L52. Kemudian 1 dikurang 0,6 ditambah 0,6 dikali L53. Ya, ini sama saja dengan 0,4 L52. Ya, kita bisa lihat di sini itu adalah yang ini ya. 89948. 89948 ditambah 0,6 L53-nya itu 89089. 89089. Nah, ini tinggal kita hitung menggunakan kalkulator. Di 0,4 kita kalikan 89948 ditambahin dengan 0,6 kali 89089 089 ya. Nah, ini nih hasilnya adalah 89,432,6 ya. Karena ini jumlah orang, harusnya kita bulatin ke atas saja ya. 89, bukan koma, 894 ya. 89, ini kenapa begini coy? 89432, berarti jadi 89433 ya. Nah, ini L2,6. Nah, L2,4 caranya sama. Berarti kalau yang untuk L52,4 itu berarti tinggal 0,6 L52 ditambah 0,4 L53 ya. Nah, ini tinggal kita hitung. Nah, hasilnya itu adalah 89604,4. Ya, kita bulatkan 89605 ya. Kita bulatkan ke atas. Kemudian, nah berarti ya yang ini sama aja dengan 1 dikurang 89433 per 89605 ya. 1 dikurang. Nah, ini sama saja. Oke, kita bawa warna biru saja ya, biar terlihat bedanya. Sama dengan 1 dikurang 89433 per 89605. Oke, 89433 kita bagi 89433 kita bagi dengan 89605. Oke. Itu ini hasilnya sama dengan 0,0019 ya, atau dekat dengan 0,02. Nah, ini kalau masih dia asumsinya adalah UDD ya. Ini dengan asumsi UDD. Saya tulis di mana ya? Ini dengan asumsi ini UDD. Nah, gimana kalau misalnya dia terhadap ini eksponensial? Ya, saya taruh di sini EXP gitu ya. Nah, ini kita tetap tuliskan yang A. Nah, tadi adalah 0,2 Q52,4 ya, sama saja dengan oke. Ini kita cukup ganti saja si LX-nya ini ya, bentukan ini ya. Berarti sama aja kan, ini 1 dikurang L52,6 per L52,4 gitu. Nah, kita tulis gimana sih bentuk dari L-nya itu gitu ya, kalau misalnya eksponensial. Nah, L52,6 itu kan berarti L52 kita kali dengan, nah, di sini kan rumusnya adalah PX dipangkatin T. PX itu kan sama aja dengan berarti L52
L53 per L52. Kan gitu ya. Nah, ini tapi dipangkatin sama apa? T-nya, yaitu 0,6. Hati-hati, jangan mencoret ini ya. Karena di sini pangkatnya 0,6, di sini pangkatnya 1. Oke. Ya, kalau bingung di sini ini adalah Lx. Nah, Px itu kan adalah Lx plus 1 per Lx ya, pangkatin T. Gitu. Nah, berarti ini ya tinggal kita masukin saja nilainya. Berarti L52 tadi nilainya itu adalah 89,948 kita kali dengan 89,089 per 89,948 dipangkatin 0,6 ya. Berarti ini nilainya tinggal kita hitung saja ya. 89,089 kita bagi 89,48 ya. Ini kita pangkatkan dengan 0,6. Kemudian kita kali dengan 89,948. Ini hasilnya adalah 89,431,6. Ini 81, oke. Ini 431,6 ya, atau dekat dengan 89,432. Kemudian untuk yang L52,4 berarti tinggal pangkat ini kita ganti ya. Oke, berarti sama dengan ini 89,948 kali 89,089 per 89,948 dipangkatin 0,4 ya. 89,089. 89,089 kita bagi 89,948 ya. Tadi dipangkatin dengan 0,4 kita kali dengan 89,948. Sorry salah. 89,948. Itu hasilnya adalah 89,603,4 ya. Kita buat jadi 89,604 ya. Nah, jadi untuk yang ini ya 0,2 Q52,4 sama aja dengan 1 dikurang L-nya ini tadi ini ya 89,432 per 89,604 ya. Atau ini nilainya 89,432 kita bagi 432 kita bagi dengan 89. Itu hasilnya adalah 0,00191 ya. Mirip kayak tadi, berarti nilainya ya kita dekatkan dengan 0,02. 0,002 ya. Ya nilainya sebenarnya mirip gitu ya. Beda di komanya saja, tapi kita bulatin sama-sama 0,0. Ya, jadi begitu untuk mencari nilai dari yang bagian A. Nah, untuk yang bagian B sebenarnya prosesnya itu sama, yang C juga sama. Nah, untuk yang bagian B, nanti tinggal kalian yang melakukan perhitungannya ya. Yang B itu kan nilainya adalah 5,7, 5,7 P 52,4 ya. 52,4. Nah, ini kan sama aja dengan L. Berarti berapa tuh? 52,4 tambah 5,7. 52,4 plus 5,7 itu 58,1. 58,1 dibagi L 52,4. Nah, untuk L 52,4-nya kan sebenarnya udah ada nilainya ya, ini ya.
untuk UDD ataupun eksponensial. Jadi tinggal mencari yang L58,1-nya ini sama dengan berapa gitu ya. Ya, ini kalau dia pakai UDD berarti nanti hasilnya adalah ya yang si L58,1-nya nanti tinggal dicari ya 52,4-nya tadi nilainya adalah yang ini 89605 ya. 89605 gitu ya. Kalau misalnya eksponensial berarti nanti tinggal ini tadi berapa? 89604 ya. Nanti tinggal ini dicari nilainya berapa nih? L84,1. Caranya sama, tinggal mengikuti bentuk formula yang ini tadi ya. Kemudian kita coba untuk yang C. Yang C itu adalah 3,2, 2,5, Q, 52,4. 52,4. Nah, ini sama aja dengan tadi P-nya adalah ini ya, 3,2, sorry, P ya. 3,2 P 52,4 dikurangin dengan penjumlahan dari ini yaitu 57, 5,7 P 52,4. Oke. Ya, nah untuk yang 57, ini kan sebenarnya ini adalah jawaban poin B gitu ya. Ini jawaban poin B. Nah yang ini ya nanti ini tinggal dihitung prosesnya sama kita bisa cari dulu nilai Q-nya ini. Atau kalau misalnya mau langsung juga tidak masalah gitu ya. Ini nanti tinggal dicari saja prosesnya mirip kayak yang ini. Berarti ya ini sama saja dengan L dari ini berarti 55 ya. 3,2 berarti 55,6 dibagi L 52,4 ya. Nanti ini tinggal dicari lagi masing-masingnya. Yang ini kan sudah ada nilainya ya. Yang ini tadi nilainya ini udah ada ya, yaitu kalau pakai UDD tadi nilainya itu 89605. Kalau misalnya eksponensial nilainya 89604. Jadi tinggal dicari yang ini bentukannya nilainya berapa gitu ya. Prosesnya sama. Nanti silahkan kalian yang mencoba untuk menghitung nilainya ya. Kemudian ini soal terakhir, poinnya 20 poin, jadi diketahui PX-nya 0,99, PX plus 1 0,985, 3 PX plus 1 0,95, dan QX plus 3 itu 0,02. Maka hitunglah. Pertama, PX plus 3, kemudian yang B 2 PX, yang C 2 PX plus 1. Ya, ini cukup mudah sebenarnya. Jadi kuncinya itu adalah uh, TPX itu sama dengan PX kita kali PX plus 1 kita kali dan seterusnya gitu ya dengan PX plus T min 1. Kuncinya ada di sini sebenarnya. Kita mulai dari sini yang A ya. Kalau untuk PX plus 3 kan tinggal 1 dikurang QX plus 3. QX plus 3 nilainya udah ada 0,02. 1 dikurang 0,02 yaitu adalah 0,98 ya. Begitu saja untuk yang A cukup mudah. Yang B itu adalah 2PX. Berarti sama aja dengan PX dikali PX plus 1. Berarti tinggal 0,99 kita kali 0,985 ya. Cukup mudah. Tinggal kita kalikan saja. 0,99 kita kali 0,985 itu adalah 0,97515 ya. Kemudian untuk yang C 2PX plus 1. 2PX plus 1 berarti kan berdasarkan formula tadi menjadi apa? PX plus 1 kita kali dengan PX plus 1 plus 1. Ya, atau ini sama aja dengan PX plus 2 ya. PX plus 1 kita kali dengan PX plus 2. Nah, ada nggak PX plus 1-nya ada, tapi PX plus 2-nya tidak ada gitu. Nah, tapi kita punya ini 3 PX plus 1. Ya,
Kita lihat ya, dari 3px plus 1 ini sama aja dengan apa? Kan sama aja dengan px kita kalikan. Sorry, px plus 1, px plus 1 kita kali px plus 2 ya. Nah, kita kali dengan px plus 3. Nah, yang ini kan nilainya apa? Sama aja dengan yang mau kita cari ya, 2px plus 1 ya. Berarti 3px plus 1 sama aja dengan 2px plus 1 kita kali dengan px plus 3. Nah, berarti 2px plus 1 sama dengan 3px plus 1 dibagi dengan px plus 3. Nah, 3px plus 1 nilainya tadi berapa? Ada di sini. 0,95 ya, 0,95. Kemudian PX plus 3 ada nggak nilainya? PX plus 3 tadi jawaban poin A, 0,98. 0,98. Jadi tinggal kita hitung saja, 0,95 dibagi 0,98, hasilnya adalah 0,96938. 7755 ya, atau kalau mau dibulatkan jadi 0,97. Ya, seperti itu saja ya untuk pembahasan kuisnya. Jadi silahkan dipelajari kembali ya terkait soal-soalnya gitu ya. Jadi sebenarnya eh, cukup rumit memang untuk matematika aktuaria ini gitu. Kita perlu memahami dengan baik setiap materinya gitu. Jadi nanti silahkan dilatih lagi dirinya, dikerjakan lagi soal-soal yang ada agar nanti bisa gitu ya untuk di UAS-nya gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk video pembahasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum dan terima kasih.